Laki-laki belia tersebut tak henti-hentinya tersenyum. Berulang kali, uang yang sudah masuk ke dalam saku celananya kembali dia hitung. Memang tidak menambah atau mengurangi, akan tetapi dari senyumannya tersebut bisa menceritakan betapa bahagianya dia. Sementara itu, hiruk-pikuk orang-orang di pasar burung tersebut semakin sore semakin sepi. Sudah tidak terhitung lagi orang-orang yang menanyakan dagangannya, namun dia dengan ramah menjawab telah habis. Besok atau lusa, dia akan membawa lagi yang bagus-bagus, katanya. Laki-laki belia tersebut berjualan jangkrik. Namun jangkrik yang dia jual adalah jangkrik kalung, jangkrik alam yang suaranya bisa memekakan telinga. Orang-orang ramai membeli karena di kota memang sudah sangat jarang ditemukan jangkrik seperti itu. Apalagi bagi penggemar burung berkicau, jangkrik seperti itu bisa menjadi masteran yang bagus. "Lek Jo, aku pulang dulu ya." Laki-laki itu pun berpamitan pada pemilik kios pakan yang dia tumpangi untuk berjualan jangkrik. Si pemilik toko pun membalas dengan melambaikan tangannya. Beberapa saat kemudian, setibanya di rumah, laki-laki tersebut buru-buru menemui ibunya. Dia mencium tangan sang ibu, lalu mengeluarkan uang hasil jualannya hari itu. Si laki-laki muda tersebut mengambil 3 lembar uang 10 ribuan. Sisanya dia serahkan ke ibunya. Hati sang ibu pun berdesir. Betapa anak seusianya sudah harus memikul beban yang berat. Air mata sang ibu pun tanpa terasa telah berlinang. Berandai jika sang suami masih hidup, tentu saja Tole, nama laki-laki belia tersebut, tidak harus menanggung beban berat. Setiap pulang sekolah, Tole harus bekerja apa saja demi untuk membantu menghidupi keluarganya. Gaji sang ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tole memandangi langit yang seakan sedang kurang bersahabat. Awan gelap menggelantung di angkasa, seperti hujan lebat akan segera turun. Kalau benar turun hujan, maka malam ini dia tidak akan mencari jangkrik, dan kalau dia tidak mendapatkan jangkrik malam ini, besok dia tidak akan bisa mendapatkan penghasilan. Tole pun menghela nafas panjang. Rintik hujan yang turun memantik rasa rindu Tole pada sang ayah. Tole masih ingat saat-saat kecil dulu, saat dia naik ke pundak sang ayah, lalu dibawa dia berjalan-jalan menyusuri sawah. Tole juga masih ingat ketika diajak sang ayah untuk mencari keong. Dari ayahnya jugalah dia belajar memancing belut. Ayahnya, sang tulang punggung keluarga tersebut, kini telah berpulang untuk selama-lamanya. Rasa rindu itu pun semakin menggelayut bersama tiupan angin dan hujan yang semakin deras. Sang ibu pun mengelus-elus kepala Tole ketika mendapati anaknya tersebut nampak murung. Sang ibu berpesan agar Tole jangan merisaukan soal rezeki, karena Gusti Allah tidak akan pernah salah dalam mengirimkan rezeki untuk hambanya. Akan tetapi, risaulah dengan bekal yang akan dibawa menuju alam keabadian nanti. Tole paham dengan ucapan ibunya tersebut. Guru agama di sekolahnya juga pernah mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, kalau malam ini hujan, terus jangkrik-jangkrik tersebut pada dimakan kodok. Sungguh sayang dong. Seharusnya bisa aku jual ke pasar, gumam Tole dalam hati. Waktu pun berjalan sangat cepat. Tole dan 3 teman sebayanya sudah bersiap dengan senter dan wadah. Ketika pukul 9 malam, hujan sudah benar-benar mereda. Mereka berempat akan menuju pinggiran sungai. Karena menurut mereka, jangkrik-jangkrik di sana memiliki suara yang lebih keras dibandingkan di area persawahan atau di tempat lain. Beruntungnya,
Belum juga mereka berempat sampai tujuan, mereka sudah bertemu dengan tetangga yang lain. Tetangga tersebut mengatakan kalau air sungai sedang meluap besar, jadi untuk sementara jangan dulu pergi ke sana. Selain berbahaya, banyak ular yang sedang keluar dari sarangnya. Tetangga tersebut pun menunjukkan alat pancing dan seekor biawak serta ular sanca yang cukup besar. Karena gagal mencari ikan, akan tetapi tetangganya itu justru mendapatkan biawak dan ular yang sangat besar. Mengetahui hal tersebut, Tole pun kehilangan semangat. Memang Tole masih bisa mencari jangkrik di area persawahan. Akan tetapi, Tole tidak mau mengecewakan para pelanggannya. Tole pun mengatakan kalau malam ini akan pulang saja. Niat Tole yang akan pulang itu tentu saja dicegah teman-temannya yang lain. Mereka memang selalu bersama dalam mencari jangkrik. Namun, hasil tangkapan tersebut semua akan mereka berikan pada Tole. Karena dengan cara itulah, mereka bisa menolong Tole, meski tidak secara langsung dengan pundi-pundi rupiah. Salah seorang dari mereka kemudian mengatakan kalau jangkrik-jangkrik di area pemakaman memiliki kualitas yang sama dengan jangkrik di tepi sungai. Selain suara keriknya yang keras, tubuhnya juga besar-besar. Hanya saja untuk masuk ke area pemakaman tentu membutuhkan keberanian yang lebih. Ayahku kan dimakamkan di sana. Kalau ada apa-apa, ayahku pasti bisa menolong, ucap Tole sambil bercanda. Mereka tertawa sejenak. Akan tetapi, tawa yang sudah terbahak-bahak tersebut mereka tahan seketika karena mengingat kali ini akan memasuki area pemakaman yang cukup luas. Maka, setelah memantapkan hati, pada akhirnya mereka berempat pun mulai berjalan ke arah pemakaman. Beberapa saat kemudian, apa yang mereka harapkan di malam itu pun terkabul. Karena suara jangkrik mengerik bersautan di mana-mana. Mereka pun berpencar, meski dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Salah seorang dari mereka mengingatkan supaya berhati-hati agar jangan sampai menginjak makam. Maka dengan sangat hati-hati sekali, mereka pun menyisir area pemakaman tersebut sambil meruntut arah suara di mana jangkrik-jangkrik tersebut mengerik. Ketika salah seorang berhasil mendapatkan seekor jangkrik, dia pun berteriak girang, disusul oleh teman yang lainnya. Sementara itu, Tole masih berusaha mendapatkan seekor yang suaranya dia dengar sangat keras sekali. Rupanya, jangkrik tersebut bersembunyi di bebatuan yang menjadi pagar sebuah makam. Bebatuan tersebut Tole bongkar satu persatu. Ketika semua batu Tole angkat, Tole melihat seekor jangkrik berukuran cukup besar yang berwarna kemerahan. Istimewa sekali, pikir Tole dalam hati. Khusus untuk jangkrik yang satu itu akan Tole pelihara sendiri untuk bunyi-bunyian di rumah nanti. Namun sial bagi Tole, kakinya terpleset ketika Tole hendak menangkap jangkrik tersebut. Tole pun sempat terjatuh. Namun, Tole cepat bersiap kembali untuk mendapatkan buruannya itu. Jangkrik yang Tole buru itu pun rupanya melompat acak ke sana dan kemari. Tole pun lupa, Tole tidak lagi mengindahkan pesan temannya agar tidak menginjak-injak makam. Karena yang ada di dalam pikiran Tole hanya bagaimana jangkrik istimewa tersebut bisa segera Tole tangkap. Setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan, jangkrik besar tersebut pun pada akhirnya telah masuk ke dalam bumbung yang sudah Tole siapkan. Namun Tole cukup kaget ketika mendapati beberapa nisan telah berserakan karena terinjak maupun tertendang olehnya. Beberapa makam yang telah Tole lewati pun nyaris porak-poranda. Akan tetapi Tole tidak menghiraukan semua itu. Tole pun kembali fokus untuk mendapatkan jangkrik buruannya yang lebih banyak lagi.
Tole bahkan tidak menyadari kalau ada sosok berwarna putih lusuh dengan ikat di ujung kain pada kepalanya tengah berdiri mengawasinya. Waktu bergulir sangat cepat. Tole dan ketiga temannya pulang dengan hati riang. Di rumah Tole mereka menghitung jumlah jangkrik buruan mereka malam itu. Satu persatu jangkrik-jangkrik tersebut mereka masukkan ke dalam kandang khusus yang terbuat dari bambu. Ada 24 ekor jangkrik hasil tangkapan malam itu. Masing-masing akan membawa pulang satu atau dua yang mereka anggap istimewa. Selebihnya mereka berikan pada Tole untuk dijual esok hari. Tanpa terasa waktu sudah hampir mendekati pukul 1 dini hari. Meski hanya dengan hidangan ketela rebus yang sudah dingin dan segelas teh hangat, mereka benar-benar menikmati kebersamaan tersebut. Di beranda rumah, mereka tampak bersantai. Salah seorang dari mereka rupanya mendengar sesuatu semenjak tadi. Sebuah suara geraman yang entah berasal dari seekor hewan atau sesuatu yang lain. Di desa mereka memang masih sering dijumpai hewan buas seperti anjing liar. Akan tetapi, anjing liar tidak membawa bau busuk yang sangat menyengat. Sementara teman Tole justru mencium aroma yang sangat menusuk hidung. Dia sempat menyapukan pandangan ke sekitar rumah Tole, dan betapa terkejutnya dia ketika di pojok kanan rumah Tole, dia melihat sebuah kunjung yang sangat dia yakini sebagai kunjung pocong. Awalnya dia masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat, namun ketika dia menyorotkan lampu senter, sosok tersebut pun menongolkan kepalanya sehingga bisa terlihat dengan jelas bahwa kepala tersebut adalah benar-benar kepala pocong. Teman Tole itu ingin sekali berteriak, namun yang terjadi justru lidahnya keluh. Dia hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah munculnya kepala pocong tersebut. Tole dan teman yang lain berusaha mencari tahu mengapa mereka bertingkah seperti itu. Sampai akhirnya sebuah kata pun terucap dengan jelas dari mulutnya, sambil jari telunjuknya mengarah ke arah kanan rumah Tole. "Pocong!" Mendengar kata menyeramkan tersebut, mereka terhenyak bersama, tapi sosok yang mereka takutkan itu rupanya sudah tak terlihat lagi. Hanya saja sebuah suara geraman tiba-tiba terdengar dari arah yang berbeda. Keempatnya pun secara bersama-sama menoleh ke arah sumber suara tersebut. Dan kali ini mereka lari tunggang langgang setelah sosok tersebut menampakkan diri dengan wujud yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tinggallah Tole yang masih terpaku di tempat dan celananya sudah basah oleh air kencing yang tidak tertahankan. Sosok pocong tersebut mendekat, semakin jelas menampakkan wujud yang sangat menyeramkan. Tubuh Tole gemetar tidak karuan. Tole mencoba tertahan karena tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa dia gerakkan. Namun, dengan tenaga yang tersisa, dia pun berhasil lari masuk ke dalam rumah. Sang ibu memegang kening anaknya yang terasa cukup panas. Saat itu Tole masih mengenakan seragam SMA setelah pulang sekolah. Dia terlihat sedang mengemasi jangkrik-jangkriknya. Tole menggeleng saat sang ibu menyuruhnya untuk beristirahat saja. Hasil jerih payahnya semalam harus Tole jadikan uang hari ini. Tole memang merasa letih. Tole juga masih menyimpan perasaan ngeri karena melihat penampakan sosok pocong semalam. Namun, saat melihat sang ibu yang jauh lebih letih darinya, Tole sungguh tidak tega. Tole akan membantu ibunya sebisa mungkin. Maka setelah makan, sore itu Tole pun membawa jangkrik-jangkriknya ke pasar burung untuk dijual. Pada akhirnya, Tole tersenyum puas karena bisa pulang lebih cepat.
Semua jangkrik begitu laris sehingga hanya dalam waktu sekejap semua ludes terjual. Tole menyerahkan semua hasil jualannya tersebut pada ibunya. Hasil jualan hari itu jauh melebihi hasil jualan sebelumnya. Orang-orang yang membeli jangkriknya tidak ada satupun yang menawar. Mereka bahkan menambahi atau tidak mengambil uang kembalian mereka. Akan tetapi, petang itu tubuh Tole kembali menggigil. Tole mengatakan pada ibunya kalau tengkuknya terasa sangat berat sekali. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu pun memijit-mijit tengkuk anaknya. Sang ibu mengatakan kalau Tole pasti kecapean, apalagi cuaca semalam sangat dingin. Setelah sebelumnya diguyur hujan sangat deras. Tole tidak membantah apa yang dikatakan ibunya. Tole juga tidak mau bercerita pada ibunya kalau demamnya pasti diakibatkan oleh penampakan sosok pocong yang dia lihat semalam. Ketika ibu dan Tole masih bercakap, Dewi, adik Tole, berteriak-teriak histeris. Seketika itu, Tole dan ibunya bergegas menuju sumber suara. Mereka melihat Dewi sedang menangis ketakutan. Setelah melihat ibu dan kakaknya datang, sang adik segera menghambur ke pelukan ibunya. "Ada apa, Wi?" tanya Tole pada sang adik. Dengan terbata-bata, bocah kelas 5 SD tersebut mengatakan saat berada di kamar mandi, dia mendengar suara geraman. Dia mengira suara tersebut adalah suara Tole yang sedang iseng padanya. Sang adik juga tidak menghiraukan ketika pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar. Kakaknya tersebut memang terbiasa mencandainya seperti itu. Namun ketika Dewi selesai menggunakan kamar mandi lalu membuka pintu, di sana dia mendapati sosok pocong tengah berdiri membelakanginya. Sontak dia berteriak histeris. Bersamaan dengan teriakan itulah penampakan sosok pocong yang menyeramkan tersebut lenyap entah kemana. Waktu berjalan sangat cepat. Malam itu, tubuh Tole semakin menggigil. Apalagi sampai larut malam dia belum juga bisa memejamkan matanya. Apa yang dilihatnya kemarin malam dan teriakan histeris adiknya membuat kekhawatirannya semakin kuat. Apa jangan-jangan sosok pocong dari pemakaman itu memang mengikutiku sampai rumah? Gumam Tole dalam hati. Tole yang dilanda ketakutan itu ingin sekali menyusul ibu dan adiknya di kamar sebelah, akan tetapi Tole malu. Beberapa saat kemudian, telinga Tole menangkap sebuah suara geraman. Bersamaan dengan hal tersebut, lemari di kamarnya bergoyang seperti terkena gempa. Tanpa pikir panjang, Tole langsung melompat dari tempat tidur. Dia langsung berlari menuju kamar ibu dan adiknya. Tole tidak melihat ibu dan adiknya. Yang Tole lihat justru beberapa sosok pocong dengan terbujur bersamaan di atas tempat tidur milik ibu dan adiknya. Salah satu dari sosok pocong tersebut kemudian bangkit dan tanpa Tole duga sebelumnya, tiba-tiba saja sosok pocong tersebut melompat dan dengan sekejap sosok pocong itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Tubuh Tole pun gemetaran. Tole hanya bisa memanggil-manggil nama ibu dan adiknya. Tole bergerak mundur untuk menghindar dari pocong yang tengah berdiri tegak di depannya. Satu langkah Tole mundur, satu lompatan sosok pocong itu bergerak maju, dan begitu seterusnya. Sosok pocong itu terus mengikuti kemanapun Tole bergerak. Akibatnya, Tole pun semakin histeris. Tole yang gemetaran tidak bisa lagi menggerakkan kaki. Tole pun jatuh dan hanya bisa merangkak mundur untuk menghindar sosok pocong yang terus maju mengikutinya. Saat Tole sudah kehilangan tenaga dan nyalinya runtuh, sosok pocong yang tengah berdiri di hadapannya tiba-tiba menjatuhkan diri tepat di sampingnya. Tole semakin histeris. Pandangan matanya mulai kabur, kepalanya berdenyut. Perlahan,
Suasana berubah gelap dan Tole tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Malam pun berjalan sangat cepat. Keesokan harinya, sang ibu yang mendapati anak sulungnya terbaring di lantai, dia pun segera membawanya ke kamar tidur. Tole terus mengigau, meracau dan tidak karuan. Badannya sangat panas. Sang ibu hanya bisa prihatin dan menangis dalam hatinya. Sang ibu mengusap-usap rambut anaknya. Barulah setelah beberapa saat Tole pun tersadar. Tole menangis dan sambil terbata-bata, dia menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Siang itu meski masih dalam keadaan lemas dan tubuh menggigil karena demam, sang ibu tetap memaksa Tole untuk kembali ke area pemakaman. Bersama sang ibu, Tole pun mulai menunjukkan di mana saja kemarin malam dia mencari jangkrik. Dan di tempat-tempat yang Tole lalui itu, sang ibu meminta untuk membenahi bebatuan maupun nisan yang porak-poranda karena tertendang ataupun terinjak kakinya saat mencari jangkrik. Sang ibu berpesan sambil membantu anaknya menata kembali makam yang berantakan, agar jangan sampai terlewat satu makam pun atau Tole akan terus dihantui oleh sosok pocong tersebut. Setelah cukup lama berkeliling dan memastikan kalau tidak ada satu makam yang terlewatkan, mereka pun merasa semua makam yang berantakan telah mereka tata kembali, dan tidak lupa juga mereka menabur bunga di makam-makam yang dibuat berantakan oleh Tole. Hingga pada saat mereka tiba di sebuah makam, ibu dan anak tersebut tampak berdiam diri sejenak. Mereka menaburkan juga bunga di atas makam itu. Setelahnya, terlihat mulut keduanya berkomat kamit. Lantunan tahlil dan doa mereka panjatkan di siang itu. "Pak, ini aku datang bersama ibu. Semoga Bapak di sana mendapatkan tempat terindah di sisi Allah ya Pak. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa Bapak. Amin." Keduanya pun kembali meratakan bunga yang telah mereka tabur, bersamaan dengan air mata jatuh yang tak terbendung karena sebuah kerinduan. Kini hanya sebuah doa yang bisa mereka panjatkan, karena mereka yakin jika sang suami, sang bapak akan bahagia atas kiriman doa tersebut. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.